Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, terkhusus kawan-kawan yang hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua tambah umur, tambah taat. Tambah umur, tambah sadar. Tambah umur, tambah ilmu. Tambah umur, tambah manfaat. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat dunia akhirat. Dan yang sakit diberi kesembuhan yang membawa manfaat, ketaatan yang menyebabkan insya Allah mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Mas Sugeng, jazakumullah khairan. Saya minta dibuatkan meja seperti ini satu, persis seperti ini. Pesan saya request, harganya berapapun saya bayar insya Allah. Ya, minta satu seperti ini. Nanti kalau kelamaan yang ini saja dikirim ke Solo. Iya. Iya, tidak apa-apa. Nurul pesankan yang sama seperti ini, kasih nama Ar-Raudhah. Insya Allah sehat adik. Mejanya cakep, mejanya bagus ya, bagus. Memang kita hidup ini disuruh membuat yang bagus-bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, mencintai yang indah-indah. Makanya Allah paling marah. Ya Allah paling marah kalau ada orang sukanya lihat yang jelek-jelek. Lihat orang, lihat jeleknya, Allah marah. Gak boleh lihat jeleknya orang, disuruh lihat yang baik-baik. Ada yang punya salah, Allah marah kalau salahnya itu diceritakan ke orang lain. Kenapa? Itu jelek. Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah, suka yang indah-indah. Nah, yang sudah terbiasa lihat yang indah-indah, mendengarkan yang indah-indah, ngomong yang indah-indah, nanti akan bertemu dengan Al-Jamal Al-Hakiki, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah, dan bertemu dengan ciptaannya Allah yang paling indah, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang paling indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Saya juga nuntut janji dari jenengan. Nanti kalau jenengan masuk surga ninggal saya, awas tak tuntut di akhirat. Ya, awas tak tuntut di akhirat. Pokoknya judulnya masuk surga bareng Pak, bareng satu rombongan ya, satu rombongan bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan ke surga itu mudah. Ya, jalan ke surga itu mudah, enggak repot. Ya, enggak repot, mudah. Cukup taat sama Allah, selesai. Masuk ke dalam surga. Pasti ngomong, ya masalahnya mau taat ini yang repot, Habib. Mau taat itu repot. Jawabannya mau taat tidak repot. Karena mau taat itu nggak perlu susah-susah. Sholat ya mudah, betul. Puasa mudah, ya puasa itu juga mudah. Kenapa mudah? Nah, kalau nggak kuat boleh batal kok, betul kan ya? Kalau nggak kuat boleh batal. Tapi ya disuruh kuat-kuatkan. Insya Allah ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang sudah dewasa kok nggak kuat puasa, maka terbantahkan dalilnya dengan anak kecil. Anak kecil yang doyan makan saja bisa
puasa. Masa yang dewasa kok tidak kuat? Itu bukan tidak kuat, tapi tidak mau kuat. Mudah taat. Nah, salah satu jalan ke surga yang mudah adalah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dari rumah pergi ke suatu tempat, dari rumah pergi ke suatu desa, dari rumah pergi suatu kota, dari rumah nyeberang keluar pulau, dari rumah pergi ke luar negeri, yaltamisu fihi ilman, tujuannya untuk cari ilmu. Contoh saya dari Solo ke Cirebon, untuk apa? Cari ilmu saya di sini. Ya, cari ilmu. Jenengan dari rumah ke Majlis Nur Raudhah ini untuk apa? Cari ilmu. Ada lagi yang berangkat dari Cirebon sampai pergi ke Hadramut. Untuk apa? Cari ilmu. Siapa yang seperti itu, sahalallah, maka Allah menjadikan jalannya ke surga mudah. Jadi kalau pengen jalannya ke surga mudah, maksudnya jalannya ke surga mudah bagaimana? Sholatnya jadi mudah, puasanya jadi mudah, zikirnya jadi mudah, berbuat baik jadi mudah. Syarat utamanya suka datang ke majelis ilmu, suka cari ilmu. Kalau udah suka cari ilmu, maka nanti Allah mudahkan jalannya ke surga. Berarti sebaliknya, kalau berat cari ilmu, nanti jalannya ke surga juga berat. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kita semua yang hadir di malam hari ini, mari kita buat majelis ilmu di rumah masing-masing. Iya, gak usah repot-repot. Cara buat majelis ilmu di rumah masing-masing. Contoh, Jumat malam Sabtu, cukup nyalakan channel YouTube-nya Habib Novel Alaidrus. Udah, di rumahnya otomatis ada majelis ilmu. Kumpulkan anaknya, ya, datangkan suaminya, duduk bersama keluarganya, kemudian setel tiap Jumat malam Sabtu, ya, majelis Ar-Raudhah atau YouTube Habib Novel Alaidrus. Misal seperti itu. Nah, itu udah punya majelis di rumah bersama keluarga. Tiap pagi duduk sama anak, duduk sama pasangan hidup, sebelum pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke tempat kerja. Sebelum semua itu duduk ya 5 menit sama-sama cari ilmu. Misalnya baca satu ayat, bapaknya baca satu ayat, ibunya menyimak. Ibunya baca satu ayat, bapak dan anaknya menyimak. Anaknya baca satu ayat, kedua orang tuanya nyimak. Itu udah menjadi majelis ilmu. Apapun caranya, pokoknya kalau betul-betul cari ilmu, maka nanti jalannya ke surga mudah. Kemudian jalan ke surga yang lain apa? Nah, ini yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, karena mendekati bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu jalan yang mudah untuk sampai ke surga adalah sholawat. Ya, banyak bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang malas sholawat, siapa yang enggan bersolawat, siapa yang sedikit bersolawat, maka dia jauh dari Nabi Muhammad SAW. Siapa jauh dari Nabi Muhammad SAW, berarti dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa jauh dari Allah, berarti jauh dari surga. Kalau jauh dari surga, berarti dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau kita pengen dekat dengan Allah, pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW, pengen dekat dengan surga, pengen dekat dengan kebaikan, karena dekat dengan surga berarti dekat dengan kebaikan. Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadis, Nabi bersabda SAW, tidak ada satupun masuk surga kecuali berkat rahmatnya Allah, berkat kasih sayangnya Allah. Dan Allah udah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai wujud rahmat kasih sayangnya Allah untuk jagat raya. Kemudian juga Allah menyatakan wa rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku itu dekat sekali dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Artinya siapa yang masuk surga berarti dekat dengan kebaikan. Pengen masuk surga harus dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dia dekat dengan kebaikan. Dekat dengan Nabi caranya bagaimana? Salah satu caranya yang paling cepat, paling efektif adalah banyak sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersolawat pada Nabi 1 kali, Allah bersolawat padanya 10 kali. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Saya akan ambil satu hadis yang secara jelas sudah menggambarkan jalan ke surga ini. Salah satunya yang paling pokok adalah banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Yaitu Rasul menyatakan, manasya, barang siapa yang lupa, manasya sholata alaiya, barang siapa lupa bersolawat kepadaku, maka dia khati'at tariqal jannah atau kama qala sallallahu, maka dia telah lupa jalannya ke surga. Jalannya ke surga salah, dia tersesat dari jalan menuju surga. Pengennya surga tapi beloknya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia nasya, lupa bersolawat padaku, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan ulama, yang ngomong Nabi Muhammad SAW yang sudah masuk surga, udah survei neraka, udah ketemu Allah Ta'ala, udah keliling jagat raya, kembali ke muka bumi, ketemu dengan umatnya. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang sedikit solawat, siapa enggan solawat, siapa malas solawat, maka dia akan tersesat, tidak sampai ke dalam surga, enggak nyampe ke surga. Kenapa Rasul bisa bicara seperti itu Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah sudah sampai ke surga. Contoh misalnya, saya udah nyampe ke tempat ini, dari Solo, maka saya bisa ngasih tahu, oh jalannya seperti ini, oh keluar tol 233, keluar di situ. Oh tidak jauh, kurang lebih 10 menit sampai lokasi. Oh dekat lokasi itu ada Indomaret atau Alfamaret di kiri jalan. Lanjutkan terus, ya. Bla bla bla, saya bisa jelaskan detail. Orang nanya, Habib kok bisa jelaskan detail? Kenapa? Lah saya udah ke sana. Nabi Muhammad SAW udah ke surga waktu Isra dan Mi'raj. Makanya ketika kembali, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya, caranya sampai surga itu gimana? Salah satunya yang menghambat orang nggak sampai surga, kebrasuk, cara Jawa pun tersesat, ya, adalah dia sedikit bersolawat, dia malas bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, kalau diambil makna kebalikannya, berarti siapa banyak solawat, dia akan dibimbing menuju surga. Yang sedikit tersesat, nanti masuknya neraka. Berarti kalau banyak, akan dibimbing, diarahkan menuju surga. Disitulah ulama kemudian berkata, as-salatu ala nabi syekhul liman la syekhalah. Salawat pada Nabi Muhammad SAW akan jadi guru buat orang-orang yang gak punya guru. Kalau gak punya guru, banyak aja salawat. Nanti Allah akan bimbing kita, dipertemukan dengan orang-orang yang mengantarkan kita kepada ilmu, mengantarkan kita kepada surga. Nanti kita akan diarahkan. Ada yang nanya, Ustaz, Yai, Habib, masa cuman gara-gara sedikit sholawat bisa tersesat dari surga menuju neraka? Masa sih? Kasih saya gambaran yang rodok ceto, yang jelas dulu, Ustaz. Orang hobinya baca Al-Quran misalnya,
tapi sholawatnya dikit, kira-kira bisa tersesat nggak Ustaz? Kan gitu ya. Orang hobinya dari rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, tapi sholawatnya sedikit. Bisa nggak dia tersesat kemudian masuk neraka? Bisa nggak? Jawabannya yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Man nasiya sholata alayya, siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka dia telah salah jalannya ke surga, kebelasuk, tersesat, ya dia menujunya nggak ke surga, berarti menuju ke neraka. Karena Nabi ngomong seperti itu SAW, maka saya akan jelaskan contoh. Seseorang yang hobinya ke masjid, bagus atau nggak bagus? Tapi dia meremehkan sholawat. Ngapain itu pakai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngapain seperti itu? Ya ngapain? Seperti itu, meremehkan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Meremehkan lagi. Ngapain itu? Sholawat pakai dinyanyikan, sholawat pakai dilagu-lagukan. Ya Nabi salam alaika. Ngapain itu? Pakai berdiri tabur rebana baca sholawat. Sholat ke masjid, sholat ke masjid, sholat ke masjid. Jadi dia meremehkan orang bersolawat. Dia anggap yang bersolawat tidak ke masjid. Dia anggap yang bersolawat itu tidak baca Al-Quran. Malam Jumat, ya, para habaib, para kiai malam Jumat buat maulid maghrib sampai isya. Ada mungkin yang nyeletuk, daripada baca maulid lebih baik baca Al-Quran. Dia kira yang baca maulid tidak baca Al-Quran. Padahal perintah Nabi Muhammad SAW, kalau malam Jumat jangan yang diperbanyak baca Al-Quran. Al-Quran dibaca, tapi yang paling banyak dibaca malam Jumat adalah sholawat. Hari Jumat yang paling banyak dibaca adalah sholawat. Yang merintah siapa? Manusia yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yaitu baginda Muhammad SAW, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita semua, nyuruh kita kalau malam Jumat, hari Jumat banyak sholawat. Al-Qurannya ambil surat Al-Kahfi. Nah itu yang baca maulid gimana? Yo ngajarin, malam Jumat baca Al-Kahfi jangan lupa. Kalau enggak ya hari Jumat baca Al-Kahfi jangan lupa. Ya istiqomahkan, baca Al-Qurannya jangan lupa. Tapi baca maulid diistiqomahkan malam Jumat. Nah ini orang yang menganggap remeh, orang-orang yang bersolawat, orang-orang yang baca maulid diremehkan. Dengan sendirinya jalannya ke surga sudah salah. Kenapa? Sombong di dalam hatinya. Kesombongan ini kesombongan yang parah, karena dia sombong dengan amal soleh, sombong dengan taatnya. Dia merasa ngajinya itu hebat, dan dia merasa dia tempatnya di surga, yang lain tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini contoh salah jalannya ke surga. Ada lagi, ya, orang yang ke masjid, bagus ke masjidnya, tapi dia jarang sholawat. Hasilnya sampai masjid buka handphone, ya, buka grup WhatsApp di dalam masjid. Nah terus kok ngerasani dulurnya, gunjing dulurnya. Digunjing dengan apa? Di grup-grup WhatsApp. Itu loh orangnya begini sambil ngelamun nunggu azan atau nunggu qomat. Bukan baca Al-Quran, bukan zikir, bukan sholawat, tapi sibuk gosip di dalam masjid. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Itu dosanya berlipat ganda. Ada lagi yang di dalam masjid, oknum bapak-bapak, Masya Allah, di dalam masjid kumpul sama temannya, bukan bahas cara baca Al-Quran, bukan membahas diajak zikir, yang dibahas pasar sepi, pasar rame, yang dibahas urusan cari duit, urusan cari duit dibahas di dalam masjid. Pasar belum cukup untuk ngobrolkan duit, sampai-sampai masjid, tempat zikir, tempat ilmu digunakan untuk ngobrolkan duit. Itulah yang Rasul khawatirkan di akhir zaman. Nanti ada orang-orang yang datang ke masjid, tapi di masjid dia bukannya
ngobrolkan akhirat, obrolannya adalah dunia. Jauhilah orang yang semacam itu. Itu yang disampaikan dalam sebuah hadis bil makna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya apa? Kalau kita pengen jalannya itu ke surga lancar, sholawatnya yang banyak. Aksiru, perintah Nabi sholawat itu nggak dikit, perintahnya suruh banyak. Kenapa disuruh banyak? Karena sholawat ini mudah, ringan di lisan, berat di timbangan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Kenapa? Karena langsung Allah yang membalas. Aku sholawat padanya 10 kali. Nah kalau Allah bersolawat kepadanya 10 kali itu, terus hitungannya gimana? Lawang satu dari Allah nggak bisa dihitung. Satu dari Allah kan nggak ada timbangannya. Satunya Allah, ada timbangannya? Nggak ada. Karena Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha dermawan, maha lomo, maha baik, maha sayang. Jadi kalau Allah ngasih, pemberiannya Allah ini nggak bisa diukur. Nah ini Allah ngasih orang yang sholawat, saya sholawat sama kamu. Maka nggak ada ukurannya. Buat orang yang rajin sholawat, kebaikannya dari Allah subhanahu wa ta'ala berlipat-lipat, unlimited, tidak bisa dihitung. Alhamdulillah. 21 menit sudah saya berbicara. Lanjut dikit ya. Iya, gak usah banyak-banyak. Tapi insya Allah barokah, aman. Saya sambil lihat suasana hati. Karena guru saya itu ngajari kalau ngomong gak usah mikir. Yang di hati disampaikan. Cuman hati saya lagi tergoda oleh aroma sedap di depan saya. Ini kalau nggak diminum rugi saya. Betul enggak hidung saya ini? Bener. Sudah lama saya nggak minum ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mau minum begini aja kok harus ke Cirebon. Masya Allah. Mas Eto jangan iri Mas Eto. Rezekinya masing-masing. Ini bukan teh ini. Bukan ini. Entah apa ini. Wallahu alam. Lah ya wujudnya apa? Gelasnya juga lucu loh pemirsa. Ya, small but sure. Kecil meyakinkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak. Ngajinya nanti dulu ya. Iklan. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Solawatnya baru dikit aja langsung dapat wedang enaknya begini. Kalau solawatnya tambah banyak kan ya, Masya Allah, nikmatnya tambah banyak. Alhamdulillah. Monggo tunjuk. Semua udah dapat? Apa? Air. Yang ini dapat nggak? Oh beda makom. Kan makom saya makom tamu. Makom tamu kan disuguhinya lebih banyak daripada tuan rumah. Jangan kan orang Cirebon, saya orang Solo. Jadi wajar kalau saya ada menu tambahan itu wajar. Monggo tunjuk. Masya Allah. Ini jahenya pas. Ini kalau bahasa Solo pokak itu ya. Kalau di sini apa nih? Iya, tapi jahenya bukan wedang jahe ini. Pakai gula Jawa ya. Ya, pokak kalau di Solo. Ini gula Jawanya nggak manis. Pas gitu loh ya. Masya Allah enak. Kalau enak ya ngomong enak. Kalau nggak enak ya jangan diomongkan. Alhamdulillah. Pemirsa, ya ini enak pemirsa. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi kalau mau jalannya ke surga gampang, sama Nabi disuruh ngapain? Sholawat. Tolong dicek. Nggak usah pakai banyak A sampai Z. Tolong dicek dirinya masing-masing. Kenapa hidupmu ruwet? Cek kan, mesti sholatmu titik, sholawatmu titik. Kenapa hidupmu pusing? Cek, pasti sholawatnya sedikit. Udah, itu udah pasti. Orang yang sholawatnya banyak, rajin, istiqomah, nggak mungkin mumet. Tidak mungkin mumet. Setiap kali penyebab mumet datang, langsung Allah datangkan obatnya. Selesai. Ya, langsung Allah datangkan obatnya. Kenapa? Lawang jalannya ke surga aja dibimbing. Masa jalan melunaskan hutang nggak terbimbing? Nggak mungkin.
Jalannya ke surga aja dibimbing, masa jalannya cari jodoh gak kebimbing? Gak mungkin. Masalahnya kan ini oknum-oknum yang bersolawat ini, solawatnya cuman sejumlah tertentu mandek, setelah itu gak dilanjutkan. Katanya kalau hajatnya mau kabul munjiah 1000 kali. Betul, munjiah 1000 kali dijalankan sama dia. Setelah itu mutung. Kok gak mandi? Kok gak hasil ya? Yai, punya stok solawat yang lain tidak? Kelihatannya munjiah kurang berhasil. Ini kan kurang ajar. Seharusnya bagaimana? Munjiahnya dijalankan istiqomah. Angka 1000 diambil, setelah itu istiqomahkan tiap hari. Mau 10, mau 1, mau 100, istiqomahkan tiap hari. Rajin terus sholawatnya. Yang diminta itu istiqomah, rajin terus. Nanti kalau rajin terus, istiqomah terus sholawat, berarti dia berjalan bersama sholawat. Kalau udah berjalan bersama sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka Allah yang akan nyolawatin dia. Kalau Allah nyolawatin dia, berarti Allah ngasih anugerah pada dia. Kalau Allah ngasih anugerah pada dia, malaikat juga pengen ngasih pada dia. Malaikat ngasih dia, maka para anbiya wal mursalin juga ngasih dia. Kalau Nabi dan Rasul ngasih dia, maka yang namanya para ulama juga akan ngasih dia. Begitu. Ya, sebagai contoh boleh ngasih contoh. Ini waktu 17-an itu ada anak SD nyanyi satu lagu di acara kemerdekaan. Betul ya? Nah, Pak Presiden senang. Betul? Pak Presiden senang. Begitu Pak Presiden senang, maka ya bupatinya yang tempatnya anak itu tinggal jadi ikut senang. Bupatinya ikut senang, maka sekolahnya juga ikut senang. Nah, karena sekolahnya ikut senang, bupatinya ikut senang, ya, maka sekolah SMP yang ada pun ikut senang. Betul tak betul? Kemudian gubernur juga ikut senang. Gara-gara apa? Gubernur ikut senang, bupati ikut senang, kepala sekolah ikut senang. Gara-gara Pak Presiden senang. Baru senangnya presiden bisa membuat gubernur jadi senang, bupati jadi senang, kepala sekolah jadi senang. Pertanyaan saya, bagaimana kalau Tuhanmu senang kepadamu? Mikiro dewi. Jelas. Sengaja saya pakai contoh ini kan biar paham ya. Kalau enggak nanti kan nggak paham. Maksudnya Allah bersolawat bagaimana? Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allah nunjukkan senangnya kepada orang tadi. Kalau Allah nunjukkan senangnya, malaikat ikut senang, para nabi ikut senang, para rasul ikut senang, para aulia ikut senang, para ulama ikut senang. Modalnya apa? Solawat. Makanya para kiai dan para habaib itu ngajari masyarakat nggak repot-repot. Dah pegang tuh solawat. Istiqomahkan maulid. Kalau di musolanya, langgarnya, masjidnya biasa malam Jumat, ya udah di sana, nggak usah lihat jumlah. Jumlah tuh nggak penting. Ngenteni tabligh akbar yang datang 2000 orang, nggak penting. Yang penting istiqomah. Di musolamu kecil 2 orang saja baca maulid, 2 orang saja baca maulid. Allah senang, nabimu akan datang kepadamu SAW. Kamu akan disamperin di alam mimpi. Kamu akan didatangi oleh kanjeng manusia. Hubungan hamba itu dengan Allah dan Allah dengan hamba itu, maka ia terhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enaknya solawat. Ya enaknya solawat. Nah pertanyaan saya, udah punya solawat pegangan belum? Nah milih dong kalau belum. Ada yang milihnya gampang. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesuksesan, kebahagiaan. Beliau itu pernah mengajarkan kalau mau setiap habis sholat, sholawat dan salam 100 kali. Setiap habis sholat, sholawat dan salam 100 kali. Cara ini yang paling mudah dan ringan. Gimana? Baca ayat Al-Quran ini dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 100 kali sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibaca atau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam boleh. Tapi kalau mau paling ringkas sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyebut nama Nabi, kenapa? Karena udah di atas Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Itu menjadi salah satu cara yang paling mudah kalau kita mau satu hari sholawat 100 kali pada sholat, atau 100 kali di pagi hari. Diawali dulu dengan baca ayat innallaha sampai akhir tadi. Atau boleh sholawat yang pendek, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Kok pendek banget ya Beb ya? Oh, sependek apapun namanya juga sholawat. Bukan masalah pendeknya, masalahnya sungguh-sungguh enggak, istiqomah atau tidak, senang enggak dengan sholawat. Kalau senang nanti aneh. Saya punya pengalaman, boleh saya ceritakan. Sewaktu saya dulu SMA, Kamis malam Jumat, itu Kamis sekitar jam 3:30 sore, saya mau pergi ke rumah teman saya, mau ngasih tahu kalau pembacaan Maulid Simtuduror di Masjid Riyadh sudah dimulai lagi. Jadi setelah libur, ya setelah libur hari raya, nah itu ada liburnya, ini mau dimulai lagi. Karena sudah mau dimulai malam Jumat ini, maka teman saya yang biasa datang mau saya kasih tahu, dulu belum ada handphone, ya, dan nggak punya telepon, jadi harus saya parani, harus saya samperin. Sementara saya nggak punya motor. Akhirnya saya pinjem motornya nak dulur saya, tak pinjem. Nah, saya itu nggak pernah keluar dari rumah baca sholawat gitu, nggak pernah. Ya sekali ya, tapi kok kemudian diniati betul SMA itu ya, niat baca sholawat, nggak pernah. Sore itu tiba-tiba hati saya ngomong, bacalah sholawat yang banyak. Tak turuti sambil naik motor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sampai sekian banyak. Setelah itu saya berhenti baca sholawatnya. Nggak jauh di depan sana ada orang naik sepeda. Tiba-tiba nyebrang, tapi sepedanya nggak dinaikin. Dia tahu ada motor saya, mestinya dia nunggu. Tapi menurut pikirannya, kalau sambil lari ke tengah jalan, nanti loncat, kemudian ngayuh, ya nggak mungkin ketabrak. Tetap selamat menurut pikirannya. Nah, saya lihat ada orang dari pinggir jalan, tahu-tahu lari, ya, naik sepedanya itu disurung gitu ya, di tengah jalan dia nyengklak, mau genjot. Saya kaget, ini nggak mungkin bisa selamat orang ini, nggak mungkin, pasti ketabrak menurut pikiran saya. Jadi saya rem. Sementara orang tadi salah perhitungan, waktu dia nyengklak mau genjot kepleset, jadi nggak bisa genjot, meleset tuh genjotnya. Akhirnya dia bingung juga, akhirnya motor saya nabrak sepeda tadi. Hasilnya apa? Saya loncat, kepala dulu ke aspal. Sampai hari ini helmnya belum ketemu. Sampai hari ini helmnya belum ketemu. Masya Allah. Dan yang ketabrak tadi sekujur badan bertato semua, sekujur badan. Orang-orang yang di situ nyamperin saya, ya, mau marah gitu ya. Kenapa? Karena motor biasanya disalahkan, kan begitu, mau marah. Lah yang ketabrak saya tadi itu, waktu saya SMA ini ya, ketabrak saya dalam kondisi masih di tengah jalan, mau saya samperin, buru-buru bangun, jegegal bangun.
langsung ngampirin saya. Orang-orang yang merubungi saya diusir semua. Minggir, bubar. Mas iki ra salah. Masnya ini nggak salah. Aku sing salah. Sehingga yang mau ngomong macam-macam bingung. Nah, kira diwangi kok tambah golekno duit kok gak gelem gitu ya. Kok tambah marah-marah. Minggir. Ya, semua disuruh pergi. Terus saya bilang, Mas, ayo sepedanya saya betulkan. Jawabnya, nggak usah dik. Tak antarkan rumahmu di mana? Nggak usah dik. Tak periksakan dulu ke dokter, dicek itu kan. Oh rapopo, gak popo. Dicekkan dulu. Nggak usah. Tetap nggak mau. Akhirnya saya paksa. Kalau kamu tidak mau saya periksakan, maka saya tidak mau pergi dari sini. Asik tuh ya. Sing nabrak apik, sing ditabrak luwih apik. Wengkel-wengkelan sing ngongkon preksa, sing siji gak gelem diperiksa. Barang longko ini. Waktu saya SMA itu. Terus saya telepon nak dulur saya, tolong kamu ke sini karena dulur saya punya mobil, bawa mobil. Masnya ini sepedanya seorangnya tolong dibawa pulang, kemudian dimasukkan bengkel sepedanya, diperiksakan puskesmas. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, orangnya sehat, pitnya tak benerin ya. Yang buat saya heran itu dua hal. Yang pertama ya, terus kepala dulu. Ya, terus kepala dulu. Alhamdulillah setelah itu jadi ustadz. Saya kan SMA masih anak SMA. Lulus SMA baru saya belajar ceramah. Akhirnya sekarang jadi ustadz. Berarti saya pinter gara-gara kejeduk aspal. Maka kamu kalau kejeduk aspal, moga-moga pinter. Tapi ojo njaluk kejeduk aspal. Jangan begitu. Yang kedua, ini orang yang bertato tadi itu, kenapa yang di pinggir semua tadi marani saya? Karena dia adalah pemimpinnya yang di situ. Saya selidikin setelah itu siapa orang ini. Ternyata dia pemimpin yang ada di situ. Paling ditakuti oleh orang yang ada di situ. Anehnya yang paling ditakuti lihat saya jadi cinta. Masih orang salah, minggir kabeh gitu. Masih orang salah, minggir kabeh. Sehingga yang tadi ngerubung bingung gitu ya. Piye to kok dadi kaya ngene iki? Gimana kok jadi seperti itu? Resepnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi baca sholawat ini menyelamatkan gitu loh. Menyelamatkan. Ya tinggal kita mau istiqomahkan atau tidak. Setiap orang punya pengalaman sendiri. Saya punya pengalaman turah-turah. Terlampau banyak tentang sholawat. Insyaallah saya akan tulis buku baru ya tentang sholawat, insya Allah. Kapan nulisnya? Besok pagi. Insya Allah nulisnya besok pagi. Selesainya kapan, Bib? Insya Allah besok malam. Tuh, cita-cita kan begitu. Nulisnya besok pagi, insya Allah besok malam selesai. Kalau belum selesai, ya lusa. Belum selesai, ya setelah lusa. Pokoknya bulan Maulid harus terbit. Rahasia sholawat. Judulnya rahasia sholawat. Kenapa? Karena saya pengen nanti kalau saya isdet meninggal dunia, tentunya setelah jenengan berangkat duluan. Harapan saya kan saya panjang umur ya. Jenengan panjang umur, saya panjang umur. Panjang umur sepanjang-panjangnya fito atilah, tapi tetap jenengan berangkat duluan. Kenapa? Murid yang baik itu yang berangkat duluan menyiapkan tempat untuk gurunya. Betul ya? Biasanya kalau seorang guru mau pergi keluar kota, muridnya berangkat duluan, carikan hotel, siapkan penginapan, ditunggu di luar pintu tol. Kenapa? Biar nggak bingung cari jalan. Jadi jenengan nanti setelah panjang umur, tolong berangkat duluan. Sehingga kalau saya nanti pindah ke alam barzah nggak bingung, sudah jenengan tenggo, jenengan udah tunggu. Beb, nggak usah bingung, sudah dipersiapkan tempatnya, kita udah booking, masya Allah. Ini kalau begitu baru murid yang baik. Siap berangkat duluan? Mikir. Padahal ya tunggu ini dua umur loh ya.
panjang umur fi taatillah, setelah 100 tahun misalnya begitu, tetap jenengan berangkat duluan. Cita-cita saya panjang umur. Cita-cita kan panjang umur. Man hasuna man tala umruh ya wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang umurnya dan amalnya baik, tetap nanti mati. Atau saya kasih tahu. Ini rahasia, tolong jangan di-share. Umurmu piro, mati. Dah. Umurmu berapapun pasti mati, nggak mungkin nggak mati. Betul nggak? Iya. Ayu mati. Wong ayu yo mati. Saya ganteng yo mati. Elek yo podo wae. Ayu, elek, pinter, bodoh, melarat, sugih, semua pasti mati. Yang penting itu nanti kalau kita meninggal dunia husnul khotimah atau tidak. Insya Allah husnul khotimah. Setelah itu ada yang doakan tidak? Ada yang mikirkan kita atau tidak? Nah kalau almarhum ayahnya ke tahun berapa ini? Ayahnya Mas Sugeng ini kan sudah wafat 9 tahun yang lalu, betul? Ya wafat 9 tahun yang lalu. Tapi punya anak yang baik, insya Allah. Anaknya buat pengajian, anaknya bekti sama ibunya, anaknya ingat sama orang tuanya, orang tuanya. Saya dihubungi, Beb, tolong Beb hadir ya Beb ya, insya Allah kalau bisa kapan ngisi pengajian sebentar saja, ngisi pengajian. Itu pas tahlilnya ayah saya. Bapak kalau begini di alam barzah ya tenang, dapat kiriman terus. Nah pertanyaannya nanti kalau saya isdet, jenengan isdet, anak sing ngirimi gak gitu? Ada yang ngirimi tidak? Ya insya Allah ada yang ngirimi begitu ya. Tapi kita harus buat banyak persiapan. Makanya ada yang bangun masjid, ya ada yang bangun pondok pesantren. Nah salah satunya saya pengen buat buku satu lagi dan buku-buku yang lain yang banyak. Nah buku satu lagi ini segera insya Allah tentang sholawat. Nah kalau orang nanti baca buku sholawat saya dapat ganjarannya. Kan begitu. Biar apa? Biar jalan saya ke surga semakin mudah. Jalan saya ke surga semakin cepat. Jalan saya ke surga semakin dilipat. Sehingga nggak mengalami yang aneh-aneh. Siap banyak sholawat? Siap banyak sholawat? Alhamdulillah. Amalkan itu. Nanti insya Allah urusan kita beres dengan sendirinya. Jazakumullah khairan. Saya nggak pengen panjang-panjang, ternyata ya 42 menit. 42 menit itu cepat atau lama? Cepat. 42 menit itu cepat. Judulnya nggak kerosok betul, tapi itu nggak cepat. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Saya kasih sholawat pendek untuk diamalkan, mau atau nggak mau? Ini sholawat insya Allah cespleng untuk qabul hajat. Syaratnya jenengan ikhlas mendoakan orang lain. Ketika baca sholawat ini, jenengan ikhlas mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ini sholawatnya Habib Ali Habsyi yang ada di Maulid Simtud Duror di awal-awal ya Rabbi sholli itu. Satu ini pegang, amalkan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Tirukan saya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Artinya, duhai Allah, tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dan wa ballighil kulla, sampaikanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW kulla matlab, kepada apapun yang menjadi hajatnya, kepada apapun yang menjadi keinginannya. Padahal kalau kata Rasul SAW, siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat ngomong sama dia, kamu juga dapat yang sama. Artinya ini sholawat walaupun pendek, kalau dibaca niat mintakan hajatnya umat Islam,
hajat kita dengan sendirinya akan mudah terwujudkan. Yuk kita baca 10 kali dengan niat agar hajat-hajat yang diridhoi Allah dari umat Rasulullah SAW diwujudkan oleh Allah Ta'ala tanpa susah payah dan tanpa masalah. Amin Allahumma amin. Bersama-sama yuk. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Amin. Saya minta satu Al-Fatihah dengan niat untuk orang yang pengen berangkat umroh. Ya, siapapun yang pengen berangkat umroh, mudah-mudahan yang pengen berangkat bulan ini oleh Allah Ta'ala diwujudkan hajatnya berangkat umroh dengan rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, barokah, nggak bawa masalah. Disampaikan ke Madinah Al-Munawwarah untuk sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan ke Makkah Al-Mukarramah untuk sowan ke Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat yang lain yang ada di pemakaman Ma'la, dan sowan kepada Ka'bah, serta umroh di Makkah Al-Mukarramah. Dan mudah-mudahan urusannya untuk umroh dimudahkan. Begitu pula untuk siapapun yang mau umroh di bulan-bulan mendatang, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan dan qabul hajatnya dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ala man ibn Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في الإرقاء والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعمر اجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر ارواحنا بمعرفتك واعمر اسرارنا بمشاهدتك. اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خيرا عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Al-Fatihah juga untuk Pak D-nya Mas Seto yang bernama almarhum Bapak Mulyadi yang wafat tadi. Mudah-mudahan diletakkan ruhnya di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dimaafkan dosa dan kesalahannya, dan diletakkan ruhnya di surga, serta yang keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan diberi ketaatan, usia panjang dalam ketaatan, kenikmatan, kebahagiaan. Al-Hadiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masukkan dan semua kawan-kawan di sini, saya minta izin nggak berjabat tangan, pakai hati saja. Saya mau lanjut perjalanan. Kemudian masukkan, saya request minta tolong dipesankan meja seperti ini, tinggal namanya di depan ganti Ar-Raudhah gitu saja. Ukurannya sama persis. Ya, ukurannya sama persis, modelnya sama persis, bentuknya sama persis. Nanti mau saya pakai buat ngajar di Solo. Nah, jadi kalau saya ditanya, dari mana meja ini? Ini adalah peringatan haulnya ke-9 ayahnya masukkan. Ya, jadi saya niat itu biar saya ingat terus. Jadi nanti kalau saya diundang masukkan nggak datang keterlaluan. Gitu ya. Makasih. Agza walakum minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.